Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Hanif. Saya dari Prodi Sistem Informasi ingin mengerjakan tugas kedua saya dari mata kuliah basis data. Maka dari itu langsung saja kita buka tugasnya. Nah, ini sudah diberikan tugas ya dari contoh kasus ini, yaitu diberikan ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Dari tugas ini, nah kita itu disuruh untuk membuat basis data ke dalam MySQL dengan menggunakan Exam. Exam itu adalah web server ya, web server lokal dengan atribut dan tabel sesuai yang di atas. Oke. Karena saya memakai Laragon web servernya, maka dari itu saya memakai Laragon karena lebih kompatibel daripada Exam. Maka dari itu saya anjurkan memang lebih enakan pakai Laragon. Kalau kalian ingin buat atau download Laragon, tinggal ketik saja Laragon, lalu download saja. Oke, langsung kita buka Laragonnya. Ketika sudah dibuka, langsung saja kita nyalakan Start. Habis itu pencet tombol database. Langsung diarahkan ke dalam PHP MyAdmin atau yang disebut database management ya. PHP MyAdmin itu database management. Baru kita buat dengan menggunakan ini, yaitu dengan klik saja database baru, lalu kita namakan yang namanya tugas 2 basis data. Oke, ketika sudah dibuatkan, ada muncul table seperti ini, atau muncul form ini. Sebenarnya kita buat tabelnya bisa dari sini ataupun dari SQL ini. Cuman saya contohkan satu tabel dengan menggunakan perintah SQL, yaitu dengan create table yang namanya kita lihat dokter ya. Kita contohkan yaitu pertama table dokter kita buat itu dokter. Yaitu kita lihat lagi sebenarnya kita buat lagi atributnya yang pertama ID dokter, ada ID dokter. Dia memakai pastinya ID itu menggunakan angka, yaitu kita menggunakan tipe data integer. Habis itu pastinya dia primary key ya. Kita tambahkan aja di sini primary key dan dia pastinya auto increment atau jalan sesuai berurutan secara otomatis. Lalu kita tambahkan atribut lainnya seperti nama dokter ya. Ya, biasanya menggunakan varchar ataupun menggunakan teks juga bisa. Cuman saya lebih menggunakan varchar saja. Habis itu ada yang namanya tanggal lahir. Tanggal lahir kita menggunakan date. Tipe datanya spesialis itu mungkin menggunakan yang namanya varchar. Varchar itu mungkin kita kasih 60, panjangnya 60 saja. Terus juga ada alamat dokter ya. Alamat dokter juga kita lihat ya mungkin pakai teks ya. Alamat dokter, habis itu ada nomor handphone. Nomor HP itu mungkin menggunakan integer, ya kasih panjangnya 20 saja. Dan yang terakhir waktu kerja. Waktu kerja itu biasanya pakai timestamp ya. Jadi timestamp ini tipe data yang menyimpan waktu dan juga menyimpan tanggal. Pada itu lebih lengkapnya seperti itu. Oke, kalau sudah dipastikan seperti ini, langsung saja kita klik kirim. Langsung terbuatkan tabel dengan yang kita inginkan. Oke, kita cek dulu strukturnya, yaitu ID dokter primary key, nama dokter, tanggal lahir, spesies, alamat dokter, dan waktu kerja. Mungkin selanjutnya saya buatkan dengan menggunakan yang namanya fitur ini, create new table, yaitu mungkin dari dokter admin ya, saya buatkan dokter. Kita masukkan jumlah kolomnya yaitu ada 3. Langsung kita create buat. Lalu kita tambahkan atribut apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama kan ID, ID data ya, ID data, ID admin, dan juga ID dokter. Ya, ID data itu biasanya primary key, maka dari itu kita tambahkan big integer di sini. Kita di sini tambahkan auto increment ya. Otomatis dia jadi primary key. Oke, ID admin juga integer, ID dokter juga integer. Oke, langsung kita simpan, langsung terbuatkan. Dan ini sangat mudah sekali kalau kita menggunakan database management seperti PHP MyAdmin seperti ini.
Oke, langsung saja kita buatkan tabel-tabel yang lain seperti administrator. Oke, sudah kita buat atribut-atribut dari tabel administrator. Yang pertama kita buatkan atribut ID admin yaitu primary key dan auto increment yang pastinya. Terus juga nama admin menggunakan tipe data varchar dan waktu juga menggunakan timestamp. Dan selanjutnya kita membuat tabel daftar. Oke, sudah kita buatkan tabel daftar dengan atribut ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Langsung kita buatkan lagi untuk pasien dokter dan juga pasien. Oke, sudah kita buat juga untuk tabel pasien dokter. Ini ada atribut 5 atribut ya, ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa. Karena resep biasanya panjang, jadi saya menggunakan tipe data teks. Teks itu bisa panjang ya. Oke, dari itu kita lanjut saja ke tabel terakhir yaitu pasien. Oke, sudah kita buatkan tabel-tabelnya dari yang pertama dokter, pasien, pasien dokter, dokter admin, daftar, dan administrator. Dan sekarang kita harus menambahkan dari setiap primary key yang kita buat di setiap table, kita harus menambahkan yang namanya indeksnya. Jadi kita buat contohnya ya di table administrator, kita ke struktur, lalu kita ke lainnya, ini primary key-nya, lalu kita tambahkan indeks, lalu kita tambahkan. Ini fungsinya apa? Untuk kita bisa menambahkan relationship dari setiap primary key ataupun foreign key. Oke, kita tambahkan lagi dari setiap tabel yang kita buat. Oke, sudah kita buatkan dari setiap foreign key ataupun primary key, kita tambahkan indeksnya, baru kita balik lagi ke fitur atau fitur utama kita. Kita balik lagi, kita pencet saja yang nama database ini, lalu kita buatkan desainnya ya agar kita bisa menambahkan yang namanya relationship-nya dengan mudah. Ya, sudah kita strukturkan, lalu kita tekan fitur saja ke sini, kita arahkan kursor ke kiri, lalu kita klik yang namanya fitur Create Relationship. Yaitu kita klik mana saja yang ingin kita tambah ke relationship-nya, seperti contoh tadi yaitu ID dokter ya, ID dokter kan pasti nyambungnya ke bagian sini. Kita klik ID dokter dulu, baru kita pilih foreign key-nya. Oke, kita tambahkan, lalu memang agak berantakan ya, kita reload. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu kita lakukan seperti itu juga ya. Jadi misalnya ID dokter ini nyambungnya kemana? Nyambungnya apakah dia ada di pas daftar atau di tabel mana? Kalau misalnya ada tulisan
di table selain dokter ini ada ID dokter, maka kita harus sambungkan dengan fitur create relationship ini. Contohnya di table pasien dokter, kan di sini ada ID dokter ya. Nah, ID dokter yang di table pasien dokter itu adalah foreign key. Sedangkan ID dokter yang di table dokter itu adalah primary key. Maka dari itu kita harus membuat relationship-nya. Ya, ini contoh ya, kalau misalnya kita nggak nambahin indeks, maka dia tuh nggak bisa kita buatkan relationship-nya. Maka dari itu di bagian table daftar, kita tambahkan indeksnya. Oke, setelah tadi kita tambahkan indeksnya, baru kita bisa tambahkan yang tadi admin ya. Kita contohkan saja lagi ke admin ke table daftar. Kita contohkan. Oke, em, tidak bisa ditambahkan. Oke, sepertinya ada kesalahan ya. Oh, karena kenapa? Karena di sini ID admin itu adalah integer, big integer, dan sedangkan ID admin di sini di foreign key di table daftarnya adalah integer. Nah, ini sangat bertentangan ya. Jadi kalau mau salah satu harus berpindah. Ya udah otomatis di administrator saya ganti tipe data ID admin ini menjadi integer. Dengan cara kita buka struktur ini, lalu kita klik ubah, habis itu kita cari integer ya. Terus kita cek lagi apakah ada yang big integer. Kalau misalnya ada big integer, kita ganti integer. Nah, ini ada ya big integer. Lalu kita ganti integer. Terus kita cek lagi dokter sudah, daftar daftar sudah, pasien sudah, dan pasien dokter. Oh, masih. Oke, kita ganti. Oke, agak loadingnya. Sini. Oke. Oke, kita balik lagi ke desainer tadi dan memang agak berantakan lagi ya. Kalau kita buka tutup lagi itu memang agak berantakan, jadi memang agak PR untuk kita sedikit rapihkan lagi. Nah, setelah sudah berarti otomatis kita tambahkan saja ya langsung ya. Oke, baik. Ini sudah saya buatkan ya relationship-nya dari setiap table ke table. Yang contohnya administrator ini, ID admin ini kan di table administrator menjadi primary key. Sedangkan di admin di table daftar ini menjadi foreign key. Sudah saya relationship-kan dari setiap foreign key dan juga primary key. Maka dari itu selanjutnya kita coba saja dengan cara membuat data ya dari setiap table yang kita buatkan ini. Contohnya di table dokter ini, kita tambahkan saja nama dokter ini sebagai contoh saja. Misalnya, oke, sudah saya buatkan ya. Oke, sudah saya buatkan ya dari data yang sudah saya tuliskan. Tapi ini kekurangan spesialis, tinggal kita edit aja ya. Misalnya ini gizi gitu. Oke, langsung kita tambahkan data di table pasien. Ya, dengan cara kayak tadi, kita tambahkan saja di sini, kita klik tambahkan, lalu kita tulis nama pasiennya siapa contohnya. Misalnya nama saya sendiri ya. Dan jenis kelaminnya mungkin laki-laki, alamatnya udah pasti laki-laki sih. Pondok kopi, misalnya, habis itu kita kirim dan kita cek, oke sudah masuk. Nah,
Selanjutnya kita tambahkan ke tabel ini ya, pasien dokter ya. Pasien dokter kita cari ya. Ini yang langsung muncul ya karena kita sudah menambahkan relationship. Walaupun kita sebelumnya tidak menambahkan relationship, di sini tidak ada secara otomatis nama dari para dokter ini. Ya, jadi nama dokter yang ada di database atau di table dokter itu kan hanya satu. Jadi kita klik saja sini. Lalu ID pasiennya kita klik saja, kita tambahkan Mustafa Hanif yang sudah kita tambahkan di table pasien tadi. Lalu kita kasih resepnya mungkin paracetamol gitu ya. Dan timestamp-nya mungkin kita kasih hari ini. Lalu kita create dan kita cek dari dari data yang sudah kita buatkan ini. Lalu setelah kita sudah membuat pasien dokter, kita mungkin ke administrator ya, administrator. Kita tambahkan nama adminnya mungkin namanya ini. Waktu jaganya mungkin oke sudah ya, sudah kita tambahkan ID adminnya. Lalu kita ke table daftar yaitu untuk menambahkan data admin juga data pasien. Contohnya seperti ini ya, tinggal kita tambahkan saja adminnya siapa, lalu kita kirimkan. Dan juga di table dokter admin juga kita tambahkan saja ya. ID dokter dan kita. Oke, mungkin pasiennya kita tambahkan satu lagi aja kali ya. Nama pasiennya adalah eh, oke, kita sudah menambahkan salah satu data lagi, yaitu untuk sebagai contoh saja. Dan kita sudah juga berhasil untuk menambahkan seluruh data ke seluruh table ya. Dan sekarang kita coba untuk mengambil datanya dengan cara menggunakan perintah SQL. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi mungkin kita contohkan select bintang untuk mengambil semua from tabelnya yaitu mungkin dari pasien ya. Pasien gini aja seperti ini. Lalu kita klik dan akan muncul semuanya. Semua dari nama pasiennya. Oke, mungkin saya ingin menambahkan atau ingin mencari data ya, sebagai contoh saja dari pasien mana yang mempunyai resep paracetamol. Jadi ini ada kaitannya dengan ID pasien, origin key di table pasien dokter, dan juga primary key ID pasien di table pasien. Maka dari itu langsung saja kita ke fitur SQL, kita ketik saja select bintang from pasien on pasien dokter. Salah. Join ya, maaf. Join on pasien ID pasien sama dengan pasien dokter ID pasien where ya di mana pasien dokter resep sama dengan paracetamol. Jadi saya ingin tahu data-data mana saja di tabel pasien di mana di tabel pasien dokter itu mempunyai resep yang namanya paracetamol. Kita cek dan ternyata ada ya, yaitu bernama pasien Mustafa Hanif yang mempunyai resep paracetamol. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.